Ada sebuah event tersembunyi dari game Ni no Kuni Crossword, di mana rewardnya sebesar 3000 MX, itu setara dengan $30.000 plus item gear bintang 4. Dan event ini terbatas, jadi bagi kaum V2P, kalian wajib banget sih ikut event ini. Hai, balik lagi sama aku Janja, pastinya di channel Auto Sultan. Nah, pada video kali ini aku mau bahas tentang game NFT yang pastinya free to play dan pastinya bisa bikin kamu cuan. Bahkan di game ini ada yang klaim bisa dapat 1 juta dalam 1 minggu aja tuh. Ada yang lebih, bahkan dia bisa dapat 20 juta dalam waktu 1 mingguan doang. Mantep banget kan? Nah, nama gamenya adalah Ni no Kuni Crossword, dimana game ini lagi viral banget tuh di kalangan para gamers. Para gamers ya, bukan hanya di kalangan para komunitas kripto aja tuh. Dan saat ini itu ada event di mana rewardnya sebesar $60.000 atau sekitar 900 juta rupiah. Dimana event ini tuh tersembunyi, nggak semua player tahu. Jadi bagi kamu nih yang lihat video ini, jangan lupa untuk ikutin eventnya ya, karena event ini juga terbatas. Nah, karena video ini adalah video pertama aku ngebahas tentang game Ni no Kuni, bagi kalian yang mau tahu eventnya nih, silahkan langsung aja di skip di bagian akhir video ya, karena di sini aku mau ngasih short introduction dulu terhadap game Ni no Kuni ini. Sejarah game Ni no Kuni Crossword itu merupakan game MMO ekstensi dari franchise game Ni no Kuni yang digadang-gadang saat ini itu bisa mengalahkan kepopulerannya Genshin Impact. Nah, bagi kami yang belum tahu, franchise game Ni no Kuni ini adalah franchise game lama, bukan game baru, dan mereka itu memang sudah cukup terkenal. Ni no Kuni, game pertama kalinya itu dirilis oleh Bandai dan Nintendo di tahun 2010. Mereka itu terus berkembang dan makin banyak peminat. Mereka juga itu merilis game-game barunya di berbagai konsol. Itu ada di PS2, PS3, juga ada PS4. Bahkan mereka juga membuat animasi film tentang game Ni no Kuni ini. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei tahun 2022, Ni no Kuni Crossword yang dipublikasikan oleh Netmarble itu secara resmi dirilis secara global. Setelah 2 tahun, itu cuma ada di server Korea dan Jepang aja. Nah, yang menariknya di game Ni no Kuni Crossword ini itu dia menerapkan teknologi blockchain, dimana ini hal baru ya teman-teman ya. Game yang sebesar ini, game yang sepopuler ini, itu dia menerapkan teknologi blockchain gitu. Hal ini berbeda dengan game NFT kebanyakan, dimana kita tahu tuh game NFT kebanyakan itu kan diciptakan hanya karena untuk mengikuti tren doang. Lebih tepatnya karena Axie Infinity itu viral. Karena Axie Infinity itu sukses dan viral, akhirnya ngedorong banyak developer berbondong-bondong tuh untuk ngebuat game NFT. Sedangkan kalau misalkan Ni no Kuni itu kan adaptasi dari game konvensional tuh ya. Dimana kita tahu persaingan game konvensional itu lebih memberatkan experience dari para playernya tuh. Tujuannya biar playernya itu ngerasain keseruan dan fun saat main gamenya. Berbeda dengan game NFT kebanyakan yang diciptakan terkesan buru-buru dan hanya untuk mengikuti tren aja. Nah, kalau Ni no Kuni ini itu bahkan kita bisa melihatnya di Wikipedia. Kita bisa lihat Ni no Kuni ini itu dikembangkan dari tahun 2008 dan game pertamanya itu dirilis tahun 2010. Sangat jauh dari kata kripto, bahkan game NFT itu sendiri belum diciptakan, teman-teman. Dan jujur ya teman-teman ya, secara experience bermain gamenya itu berbeda dengan game-game NFT kebanyakan saat ini. Game ini itu dirancang sangat epic dan menarik, baik secara visual dan quiz-quiznya itu kayak prepare banget gitu teman-teman. Ya jelas mungkin karena ini adaptasi dari game konvensional gitu loh. Jadi rasa bermain gamenya itu ya kayak kita main game-game konvensional lainnya teman-teman ya, dimana bisa buat kita lupa waktu karena serunya main gamenya. Teknologi blockchain Ni no Kuni. Iya, karena Ni no Kuni ini menerapkan teknologi blockchain, otomatis game ini masuk ke dalam golongan game penghasil kripto. Ya simpelnya, kalian itu bisa menghasilkan kripto dengan cara bermain gamenya.
Nah, untuk kriptonya sendiri di game ini itu disebut dengan TRT token atau simbolnya adalah NKT. Untuk mendapatkan TRT di dalam game ini itu ada 3 cara. Pertama itu dari quest harian, family adventure, dan hunting monster. Nah, untuk use case-nya sendiri, TRT itu digunakan di game ini untuk enchant, upgrade weapon, enchant family adventure, dan banyak lagi kegunaan TRT di dalam game ini. Step merubah TRT. Nah, tadi kita udah ngomongin cara mendapatkan TRT dan kegunaannya. TRT yang kalian dapatkan dalam bermain gamenya itu adalah TRT aja, bukan TRT token atau yang kita sebutkan dengan NKT. Nah, untuk merubah TRT menjadi NKT itu ada beberapa step. Yang pertama, kalian bisa download terlebih dahulu Mablack Wallet, itu tersedia di Play Store dan App Store. Setelah kalian download, kalian bisa create walletnya dulu. Caranya gampang banget, kalian tinggal ikutin instruksinya aja. Setelah kalian punya wallet, kalian bisa login ke akun Nino Kuni kalian. Setelah itu kalian tinggal klik shop, habis itu klik token exchange, dan di situ ada tulisan link wallet. Nah, kalian klik tulisan link itu, kalian hubungkan antara akun kalian dengan Mablack Wallet kalian. Dan di situ itu tertera ya rate-nya, dimana kalau rate sekarang 400:1, artinya dibutuhkan 400 TRT untuk di exchange menjadi 1 TRT token ataupun NKT, teman-teman. Sampai situ itulah cara merubah TRT menjadi NKT. Nah, untuk merubah NKT menjadi kripto lainnya ataupun fiat kayak rupiah, itu ada beberapa step lagi, teman-teman. Lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek tabel ini aja. Di sini jelas banget ya. Pertama itu kalian bisa kumpulkan TRT-nya dulu. Itu untuk rate sekarang 400:1 ya. Dan untuk rate ini disclaimer aja, itu bisa naik dan turun, teman-teman. Jadi ya bisa jadi besok bisa lebih mahal, besok bisa jadi lebih murah juga. Terus sekarang itu 400:1. Pertama, kalau misalkan kalian udah kumpul 400 TRT, itu kalian bisa exchange ke 1 NKT melalui game Nino Kuni crossword-nya kalian. Setelah kalian ubah menjadi 1 NKT, itu otomatis masuk ke dalam Mablack Wallet kalian. Nah, setelah itu di Mablack Wallet kalian bisa langsung open aja. Kalian tukarkan NKT menjadi NBXL ya, teman-teman ya. Setelah kalian tukar ke NBXL, kalian itu bisa swap ke token MBX. Nah, dari token MBX kalian bisa tukar menjadi Clay. Kenapa ditukar menjadi Clay? Karena Clay itu listing di banyak tempat. Kalau misalkan token MBX itu cuma listing di Bitkam aja. Jadi saran gua kalian bisa langsung exchange saja ke Clay. Nah, dari Clay itu ya udah, itu udah banyak di listing di banyak market. Salah satunya di Indodax. Jadi bagi kalian yang mau withdraw ke IDR, ya tinggal kirim aja tuh, withdraw aja Clay-nya ke Indodax, dan ya kalian bisa tukar menjadi rupiah. Jadi gitu. Bang, kok ribet amat? Iya, emang sedikit ribet ya, temen ya, karena liquidity-nya tuh nggak ada. Ya kita doakan aja semoga kedepannya NDX itu bisa listing juga di Indodax, sehingga prosesnya itu bisa lebih singkat, jadi nggak ribet lagi. Cara mengikuti event. Event ini adalah event yang saya maksud di awal video. Kenapa saya bilang tersembunyi? Karena event ini itu diadakan oleh pihak ketiga, partnernya Nino Kuni, yaitu Guildfy. Karena ini diadakan oleh pihak ketiga ataupun yang diadakan oleh partnernya, makanya saya bilang ya nggak semua player tahu tentang event ini. Nah, untuk mengikuti eventnya itu kalian bisa langsung aja cek websitenya Guildfy, di sana ada tutorialnya, atau kalian bisa lihat tutorial video ini. Revolusi industri game.
Dengan munculnya Ni no Kuni yang menggunakan teknologi blockchain itu memunculkan polemik. Dimana kalau misalkan saya pribadi, saya sangat suka terhadap adaptasi ini. Ya bayangkan aja, game-game konvensional yang terkesan banget unsur fun-nya itu menerapkan teknologi blockchain gitu ya. Dimana kita bisa seru main game pada umumnya dan kita juga bisa dapat cuan tuh. Iya, gue seneng aja gitu. Bayangkan game-game konvensional lain akhirnya mengikuti jejak Ni no Kuni. Kebayang nggak kalau misalkan nanti kedepannya ada GTA atau apa gitu. Pakai konsep teknologi blockchain juga. Gimana? Menarik bukan? Tapi nggak tahu kenapa nih, rating di Ni no Kuni kalau misalkan kalian cek di Play Store itu turun jadi 1 bintang doang. Isunya itu karena ada beberapa gamer-gamer setia Ni no Kuni ini itu nggak setuju dengan kehendak Ni no Kuni yang menggunakan teknologi blockchain pada gamenya. Nah, menurut kalian sendiri ini gimana? Bagus nggak sih adaptasi game konvensional ke blockchain atau nggak? Ngobrol di komen ya.